Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita berjumpa kembali untuk dekat dengan Tuhan lewat firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini Rabu tanggal 3 Mei 2023. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 28 ayat 1. Demikian dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini ialah peka terhadap suara Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, salah satu fungsi indera organ tubuh yang diberikan Tuhan, yang dirancang sesuai dengan kegunaannya di dalam tubuh manusia, yang disebut dengan telinga adalah mendengar. Tugasnya adalah mendengar. Karena dengan mendengar itulah akan menyambungkan segala sesuatu kepada fungsi otak, fungsi hati, fungsi tangan, dan seluruh fungsi di dalam tubuh manusia. Ya, pendengaran ini sangat baik sekali. Bila dipergunakan mendengarkan yang baik, maka akan mendatangkan yang baik juga dalam diri manusia itu. Namun bila sebaliknya dipergunakan untuk mendengarkan yang tidak baik, maka itu juga bisa mendatangkan celaka baginya. Atau yang satu lagi, dia mendengarkan yang baik, tetapi hanya sebatas pendengarannya saja. Namun di dalam hatinya keras dengan melawan arah, maka hal itu juga akan mendatangkan dampak yang kurang baik di dalam kehidupan seseorang. Artinya, sahabat firman Tuhan, bagaimanakah kita agar senantiasa mempergunakannya dengan baik? Ya, karena memang di dalam hal mendengarkan ini juga tidak semuanya orang bisa. Tidak semuanya orang bisa sabar. Terkesan gampang, tetapi sulit juga. Walaupun bisa seseorang itu berhadap-hadap muka, tetapi dia tidak mendengarkan. Mungkin kita sekalian di sini pernah menghadapinya. Kita berbicara, kita sedang menyampaikan pesan, kita sedang menyampaikan perintah, menyampaikan sesuatu, atau mengucapkan sesuatu apapun itu, namun orang atau teman kita yang kita tuju di dalam penyampaian itu justru malah asik dengan gadgetnya, malah asik dengan handphonenya. Ya, dia ada di situ
tetapi dia tidak menghargai, dia tidak mendengarkan kita dengan baik, maka kita dapat merasakan hal yang sangat kesal sekali di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar senantiasa mendengarkan suara Tuhan di dalam segala gerak kehidupan ini. Mendengarkan suara Tuhan. Apa itu suara Tuhan? Yaitu firman-Nya. Untuk apa kita mendengarkan firman-Nya? Untuk apa kita mendengarkan Tuhan? Untuk apakah kita mendengarkan segala ketetapan-ketetapan-Nya? Tidak ada yang lain, jawabannya adalah untuk mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Untuk mendatangkan semangat, kekuatan, dan penuntun di dalam kehidupan ini. Karena memang firman Tuhan juga berkata seperti itu. Dikatakan berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya di dalam kehidupannya. Artinya saat dia mendengarkan itu dengan baik, maka firman itu akan menghantarkan dia kepada sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan yang benar-benar terpelihara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tetap rindu mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Mari kita tetap rindu mendengarkan suara Tuhan di dalam segala sesuatu kebisingan-kebisingan yang dapat datang menghasut hati dan pikiran kita. Apakah kebisingan-kebisingan itu? Mungkin saja kebisingan itu adalah celaan yang datang dari orang kepada kita. Mungkin juga kebisingan itu adalah sebuah ungkapan hinaan dan perkataan yang lain yang tidak baik yang diberikan kepada kita. Atau mungkin juga kebisingan itu adalah pergumulan kita. Dapat juga kebisingan itu adalah beban berat kita. Sehingga telinga rohani kita hanya mendengarkan setiap keluhan-keluhan daripada segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita ini. Tetapi firman ini mengajak kita agar kita menutup telinga untuk itu. Tetapi kita membuka telinga iman kita, telinga rohani kita kepada suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan di dalam situasi apapun. Saudaraku, jikalau engkau ingin tetap setia di dalam Tuhan, jikalau engkau ingin tetap hidup benar di dalam Tuhan, jikalau engkau ingin tetap dikuatkan, ditopang, disegarkan, dimenangkan oleh Tuhan, dan jikalau engkau ingin bangkit dari segala keterpurukan, dari segala kepahitan, bahkan penderitaan kehidupan ini, datanglah, dengarlah suara Tuhan, berbicaralah dengannya, dan biarlah suara Tuhan itu menuntun kita setiap waktu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau Allah yang setia, Allah yang memberkati kami. Dan pada saat ini juga kami telah mengecap dan menikmati kemurahan Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Terlebih-lebih anugerah yang terindah yang Tuhan beri. Bila mana Tuhan tetap menyapa kami lewat firman-Mu. Maka karena itu Bapa, kami sekalian senantiasa rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami senantiasa mendengarkan firman-Mu setiap pagi, setiap waktu, setiap saat. Agar firman-Mu itu sajalah yang mampu mengatasi segala kebisingan-kebisingan kehidupan yang kami alami. Dan supaya oleh firman-Mu itu jugalah kami beroleh kekuatan, kami beroleh tuntunan, kami beroleh kemenangan, kami dapat mengubah segala kondisi yang terjadi yang kami hadapi kini kepada kondisi yang semakin baik lagi. Karena firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan di dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu ini juga yang menghantarkan kami di dalam melakukan kegiatan, pekerjaan, tugas-tugas kami sekalian. Agar sambil mendengarkan suara Tuhan, di sana juga kami sambil melakukan kehendak Tuhan.
Berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh kami yang ada di sini, yang mendengarkan renungan ini. Kiranya segala sukacita, rancangan baik Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.